Hai, saya Mata Suherman. Di video kali ini saya nggak akan bahas tentang Q&A atau proses behind the scene karena kita sekarang berada di penghujung tahun 2021 dan akan memasuki tahun 2022. Dan kira-kira apa aja alat-alat yang harus kita investasikan yang kira-kira bisa membuat karya kita lebih baik lagi di tahun depan. Nah, disimak video yang kali ini. Nah, nggak kerasa ya kalau kita sekarang udah di penghujung tahun 2021 dan biasanya nih kita semua selalu menciptakan satu resolusi baru kira-kira apa yang harus bisa dicapai di tahun depan di 2002. Nah, biasanya kita juga harus mempertimbangkan apa aja yang harus kita upgrade dari diri kita sendiri. Banyak banget pertanyaan dari teman-teman sekalian yang kira-kira sebenarnya seberapa penting sih kamera atau alat yang kita gunakan dan juga seberapa penting juga kita harus mengupgrade diri. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai apa saja kira-kira alat yang harus diinvestasikan supaya kamu bisa membuat karya yang lebih maksimal lagi. Oke, sebelum masuk ke pembahasan hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua. Nggak kerasa udah hampir 4 tahun saya membuat video ini dari Januari 2012 sampai sekarang hampir Januari 2022. Dan buat teman-teman yang selalu support, yang selalu share, dan juga sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan buat teman-teman lainnya yang belum subscribe, silahkan di-subscribe sekarang. Kemudian juga buat teman-teman yang mungkin membutuhkan jasa fotografi, videografi, ataupun social media management, bisa kontak ke nomor di bawah ini, nanti akan dibantu oleh admin saya. Dan juga buat teman-teman yang mungkin menanyakan apakah bisa memanggil saya sebagai narasumber untuk kegiatan kampus, perusahaan, ataupun komunitas, silahkan kontak ke nomor tersebut. Nah, setiap tahun kita mencoba berkarya dan belajar fotografi, tapi kamu kira-kira ngerasa kayaknya kok skill kita cuma sampai segitu-segitu aja. Nah, mungkin teman-teman di sini perlu membuat satu target supaya kita bisa achieve, bisa menghasilkan karya yang lebih maksimal lagi. Tentunya kita mengupgrade skill kita itu sangat-sangat penting. Jadi teman-teman di sini sebaiknya mengetahui passion kita itu di mana sehingga kita bisa mengikuti kelas-kelas atau workshop-workshop yang kira-kira relate dengan passion yang akan kita jalani. Di video kali ini saya akan membahas beberapa peralatan-peralatan yang mungkin bisa mendukung teman-teman sekalian yang sekarang mungkin baru belajar fotografi, masih menggunakan satu kamera dengan lensa kit, dan kira-kira apa aja sih yang harus kita upgrade supaya kita bisa menghasilkan foto yang lebih baik lagi. Nah, teman-teman disimak video kali ini dari awal sampai akhir, jangan sampai terlewatkan. Pertanyaan yang paling banyak saya dapatkan di Instagram ataupun di email saya ataupun di YouTube channel ini adalah kira-kira harus upgrade apa dulu ya? Body atau lensa. Nah, ini pertanyaan yang paling sering banget saya dapatkan. Di sini sebenarnya kalau kita bicara yang mana, yang pasti otomatis dua-duanya pasti akan membantu untuk membuat hasil karya kita lebih bagus lagi. Tapi di sini memang kita harus dihadapkan pada pilihan biasanya. Jadi kita harus memilih sebenarnya kamera dulu atau lensa dulu. Kalau saya waktu dulu pertama kali belajar fotografi, yang saya investasikan adalah di lensa. Jadi waktu itu saya cuma punya satu lensa kit, lalu kemudian saya mulai mengupgrade lensa-lensa fix. Jadi mungkin ini bisa menjadi satu alternatif buat teman-teman di sini yang kira-kira baru belajar fotografi, lalu kok kayaknya gitu-gitu aja, perlu nggak sih saya upgrade ke full frame gitu ya. Nah, perlu aja kalau misalkan teman-teman punya budgetnya, silahkan mengupgrade kamera ke dalam kamera yang bersensor full frame. Tapi di sini untuk mendapatkan efek yang mungkin sedikit berbeda, teman-teman bisa beli lensa-lensa fix atau lensa prime, dimana biasanya kita bisa berkenalan dengan yang namanya bokeh. Kemudian jadi pertanyaan adalah lensa dengan focal length berapa yang harus kita investasikan pada saat kita membeli lensa fix. Nah, di sini biasanya yang paling umum adalah lensa 50 mili atau lensa 35 mili. Dan biasanya kalau kamu menggunakan sensor APS-C biasanya di sekitar f1,8. Dan di sini perlu diingat kalau kita menggunakan kamera dengan sensor APS-C pastinya terjadi pembesaran 1,5 kali. Artinya pada saat kamu membeli lensa 35 mili, maka focal length dari foto yang kamu hasilkan adalah 50 mili. Nah, kemudian biasanya kalau teman-teman mungkin ngerasa, oh kayaknya saya nggak butuh lensa fix, tapi saya lebih suka foto-foto landscape, artinya teman-teman bisa juga invest dengan lensa-lensa wide. Lensa wide itu biasanya lensa-lensa yang di bawah
35 mili. Jadi buat teman-teman di sini yang kira-kira mungkin ingin mencoba eksplorasi dengan foto-foto landscape, silahkan menginvestasikan di lensa-lensa wide. Dan juga peralatan yang kedua yang mungkin teman-teman bisa investasikan adalah tripod. Jadi buat teman-teman di sini yang mungkin ngerasa kayaknya kok kalau malam-malam saya fotonya sering shake ya karena shutter speednya jadi lambat. Nah, teman-teman mungkin perlu menginvestasikan satu buah tripod yang bisa teman-teman gunakan pada saat pemotretan ataupun untuk travel. Tripod sendiri pilihannya ada banyak banget, jadi buat teman-teman di sini yang mungkin juga bingung apa aja tripod yang harus dipilih, nah teman-teman sebenarnya bisa mencari beberapa alternatif. Pastinya kalau kita menggunakan tripod dengan berbahan karbon akan lebih kuat dan juga ringan, tapi di sini pastinya harganya juga cukup tinggi. Salah satu tripod yang harus diperhatikan adalah teman-teman juga harus memperhatikan apakah tripod tersebut sudah built-in dengan ball head-nya, dengan kepalanya, atau dia terpisah. Jadi artinya kalau terpisah, teman-teman harus membeli tripod dan juga ball head. Dan selain itu juga harus diperhatikan tentang plate-nya, besi dudukan di bawah kamera itu, yang biasanya umum di pasaran ada universal plate. Tapi kalau teman-teman di sini suka banget dengan foto-foto landscape, tapi juga dengan komposisi vertikal, teman-teman bisa mencari yang namanya L-plate. Itu biasanya dijual banyak sekali di toko-toko, dan ini berguna pada saat kita mengambil komposisi secara vertikal dengan menggunakan tripod. Dan kemudian mungkin buat beberapa teman-teman yang sudah memiliki lensa, sudah memiliki tripod, dan mungkin menanyakan apakah perlu untuk menginvestasikan filter. Pastinya ya, buat teman-teman yang di sini pencinta landscape fotografi, filter adalah suatu hal yang sangat mutlak. Jadi biasanya kita membutuhkan filter GND ataupun filter ND atau filter CPL atau polarizer. Nah, di sini teman-teman juga bisa mengetahui penjelasan lebih lanjut tentang filter-filter ini di video saya sebelumnya di bawah ini. Nah, setelah itu mungkin ada teman-teman di sini yang lebih suka fotonya foto portrait atau traveling bareng keluarga. Nah, teman-teman mungkin ngerasa, oh kayaknya kamera saya udah ada kok built-in flash-nya. Tapi jangan salah, menggunakan built-in flash dengan menggunakan external flash itu adalah dua hal yang berbeda. Karena pada saat kamu mencoba eksplorasi speed light atau external flash ini dari arah yang berbeda, bukan langsung frontal dari depan kamera, itu menghasilkan hasil foto yang sedikit berbeda cahayanya dan juga dimensinya. Jadi buat teman-teman di sini yang ingin berkenalan terhadap studio lighting atau artificial light, bisa memulai dengan menginvestasikan alat-alat seperti external flash. Nah, kalau tadi kita membahas tentang peralatan-peralatan fotografi, mungkin ada perlunya juga teman-teman di sini mengenal alat-alat yang kita butuhkan untuk post processing atau editing. Jadi setelah kamu melakukan pemotretan, jangan simpan semua file kamu di dalam hard disk saja, maksudnya hard disk memori, tapi juga kamu harus menyimpan di dalam hard disk komputer, di mana di sini pastinya akan lebih aman ketimbang kita menyimpannya di dalam memori kamera kita. Di sini teman-teman juga harus menginvestasikan beberapa peralatan komputer dan juga hard disk supaya teman-teman bisa menyimpan dan mengedit foto-foto tersebut menjadi foto yang lebih baik lagi. Nah, buat teman-teman di sini yang mungkin baru banget belajar fotografi kemudian ingin melakukan editing, nah di sini teman-teman tidak bisa sembarang menggunakan komputer karena pastinya file-file foto itu ukurannya sangat besar, jadi membutuhkan spesifikasi peralatan khusus atau komputer khusus untuk melakukan editing. Dan selain itu juga teman-teman membutuhkan monitor-monitor khusus, di mana monitor itu kita bicara tentang warna, kepresisian atau keakuratan sebuah warna, dan di sini teman-teman harus menggunakan monitor khusus yang memang didesain untuk desainer ataupun untuk fotografer. Buat teman-teman yang mungkin pernah menyimak pembahasan di sebelumnya mengenai monitor ISO, teman-teman juga bisa klik di link di bawah ini supaya teman-teman bisa mengikuti review monitor yang pernah saya lakukan sebelumnya. Buat teman-teman di sini yang mungkin komputer udah ada, monitor udah ada, kemudian softwarenya apa sih yang kita butuhkan untuk melakukan editing? Nah, sebenarnya ada beberapa software yang mungkin bisa menjadi rekomendasi buat teman-teman. Yang pertama adalah Adobe Photoshop, yang kedua adalah Adobe Lightroom, yang ketiga adalah Capture One Pro. Dan buat teman-teman yang mungkin belum pernah kenalan yang namanya Capture One Pro, teman-teman bisa simak di video saya sebelumnya ini yang pernah membahas fitur-fitur yang bisa kita dapatkan dari software Capture One Pro. Dan juga buat teman-teman yang mungkin ingin mencoba Capture One Pro, teman-teman bisa ke websitenya. Di sana ada free trial 30 hari dan teman-teman bisa mencoba. Dan setelah teman-teman mungkin merasa cocok, teman-teman bisa langsung kontak ke Prima Imaging di nomor di bawah ini, di kontak di bawah ya. Nah, teman-teman bisa langsung kontak untuk melakukan transaksi pembelian untuk software tersebut.
Setelah itu melakukan editing itu kadang-kadang kita membutuhkan juga beberapa alat untuk mempermudah proses editing kita. Yang pertama adalah kita membutuhkan mousepad. Di sini mousepad yang paling umum saya gunakan adalah mousepad Wacom. Di sini Wacom ini salah satu mousepad yang paling presisi menurut saya ya. Dan juga bisa dibilang saya pakai Wacom itu kira-kira udah lebih dari 10 tahun dan biasanya memang paling enak untuk digunakan. Dan saat ini yang saya gunakan ada beberapa tipe. Yang pertama adalah saya pakai Intuos Pro, di mana Intuos Pro itu mousepad yang tidak ada screen-nya. Dan belakangan ini saya menggunakan Wacom Cintiq Pro 16. Nah, di sini Wacom Cintiq ini memiliki monitor atau LCD layar, di mana kita bisa melihat gambarnya langsung dan kita bisa langsung melakukan editing atau drawing di layar tersebut. Buat teman-teman di sini yang mungkin sudah memiliki mousepad tapi sekarang lagi suka banget color grading tapi nggak tahu gimana caranya kalau menggunakan pen itu kok kayaknya agak susah gitu ya. Nah, di sini kan teman-teman tahu ada beberapa software yang memang bentuk dari color grading itu adalah bentuknya wheel. Jadi biasanya berbeda dengan beberapa software yang bentuknya seperti bar kiri kanan. Zaman sekarang tuh banyak banget software yang sudah menggunakan bentuknya wheel. Nah, bentuk wheel ini akan lebih mudah dioperasikan bila teman-teman memiliki alat khusus untuk color grading. Dan saya menggunakan alat yang namanya Tangent. Tangent ini ada banyak banget tipenya dan tipe yang saya gunakan adalah Tangent Wave 2. Ini biasanya saya konekkan dengan software Capture One Pro sehingga mudah banget untuk melakukan color grading dengan bola-bola yang didesain khusus untuk color grading. Buat teman-teman yang kira-kira ingin melakukan investasi alat tersebut, nah Tangent ini teman-teman bisa dapatkan di Prima Imaging dan langsung kontak ke nomor di bawah ini. Setelah itu kalau teman-teman sudah dapat komputer, udah dapat monitornya, kemudian mousepad dan juga Tangent Wave ini sudah ada, apalagi kira-kira alat yang dibutuhkan. Nah, buat teman-teman yang mungkin suka banget menampilkan karya di dalam rumah, di display di bingkai gitu ya, karena kan kadang-kadang karya kita itu nggak cukup hanya disimpan di dalam hard disk atau hanya sebatas masuk ke dalam Instagram, tapi kita juga mungkin perlu menampilkan karya tersebut di dalam rumah. Di sini teman-teman bisa juga menginvestasikan printer. Nah, di mana printer ini biasanya bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Dan di sini saya ada satu printer yang bisa menjadi rekomendasi teman-teman untuk diinvestasikan di tahun 2022. Printer yang saya gunakan sekarang adalah printer HP ya. Di sini teman-teman bisa cek detailnya seperti ini. Nah, di sini teman-teman juga bisa menggunakan untuk kebutuhan kantor ataupun kebutuhan untuk printing karya-karya kamu. Nah, demikian pembahasan alat-alat buat kamu yang baru memulai fotografi. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kira-kira alat-alat apa aja yang kita butuhkan untuk menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan bisa membantu. Dan buat teman-teman yang mungkin ingin request tema berikutnya, silahkan tulis di kolom komen di bawah ini. Dan juga buat teman-teman yang ada pertanyaan, bisa juga email ke martasuherman@gmail.com. So, thank you for watching. See you on the next episode. Bye!